Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah karena karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa pagi ini, kembali untuk bisa mengaji kitab di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Telah bersama kita pagi ini Ibu Siti Nur Azizah, pembicara kita pagi hari ini. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan saat ini beliau sedang mengambil program S3 di UGM. Luar biasa, subhanallah. Hari ini, pagi ini, beliau akan membawakan tema yang khususnya sih bagi saya sebagai ibu yang masih belajar gitu ya. Tema pagi ini sangat menarik, yaitu dilema ibu bekerja dan kesejahteraan anak, di mana nanti Bu Azizah akan memberikan tinjauan dari perspektif makosid syariahnya, yang juga akan diperkuat dengan data-data empiris begitu. Tanpa berpanjang lebar, saya rasa kita langsung saja berikan waktu dan Zoom-nya kepada Bu Azizah untuk menyampaikan materi secukupnya, dan nanti kita akan diskusi setelahnya. Dan monggo bagi Bapak Ibu peserta ngaji kita pagi ini, apabila nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa dengan menanyakan langsung dengan menekan fitur raise hand begitu, ataupun bisa melalui chat begitu nggih. Monggo pada Bu Azizah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sugeng Enjang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Yang kami hormati Bapak Akbar Susanto selaku Ketua ISMI Sleman, yang kami hormati Ibu Maulidiati Aisyah matur nuwun, yang kami hormati segenap jajaran ISMI Sleman, jajaran pengurus ISMI Sleman. Mudah-mudahan di pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja saya langsung ke materi, guys. Apakah share screen saya kelihatan? Sampun, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya ingin menyampaikan penelitian saya atau kajian yang sedang saya geluti atau yang sedang saya kaji, dan merupakan tema disertasi yang saya ambil. Ini terkait dengan dilema ibu bekerja dan kesejahteraan anak, tinjauan makosid syariah dan temuan empiris dari data survei. Yang pertama-tama, bahwasannya Islam itu menjunjung tinggi nilai kesetaraan, baik kesetaraan sebagai hamba Allah, kesetaraan sebagai khalifah di bumi, kesetaraan dalam pemberian potensi. Jadi perbedaan manusia itu hanya dari tingkat ketakwaannya. Pemenuhan tingkat ketakwaan tersebut menuntun manusia, baik laki-laki maupun perempuan, menjalankan kewajiban serta memiliki hak-hak yang harus diterima. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi perbedaan peran dan tanggung jawab.
Nah, sehingga kondisi kodratri tersebut memberikan konsekuensi keterbatasan dan waktu perempuan dalam berperan secara luas, terutama untuk bekerja. Lantas, bolehkah perempuan bekerja dalam Islam? Perempuan dalam Islam tidak dilarang bekerja, namun Islam memberikan batasan yang kuat. Batasan apa saja? Yang pertama adalah menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, bekerja dengan tetap menjaga kemaslahatan keluarga, menjaga kemaslahatan di tempat bekerja, menjaga kemaslahatan lingkungan, dan dengan motivasi ibadah. Tetapi apa yang terjadi di lingkungan kita atau yang terjadi di dunia bekerja atau yang terjadi pada pemaknaan ajaran-ajaran atau batasan-batasan tersebut. Ternyata pemaknaan yang tidak tuntas terhadap ajaran tersebut menyebabkan isu perempuan yang bekerja di luar rumah masih menjadi perdebatan dan tidak pernah selesai di kalangan muslim maupun di berbagai lapisan masyarakat. Padahal pemaknaan tersebut atau pemaknaan dari isu tersebut merupakan bagian dari sistem sosial dan lingkungan dari sebuah tempat tinggal atau tempat tinggal perempuan itu sendiri. Jadi perbedaan pandangan terhadap perempuan dari berbagai lapisan masyarakat memperkeruh adanya isu ini. Nah, hal tersebut didukung dengan realitas oleh ibu bekerja, yaitu di mana realitasnya ibu yang bekerja merasa kesulitan ketika dihadapkan dengan beban ganda atau double burden, yakni ibu yang bekerja dituntut menjalankan peran domestik dan public sphere-nya yang mencakup keseimbangan antara kegiatan reproduksi, mengasuh, mengurus rumah tangga, dan bahkan status pekerjaan ibu tersebut sangat berpengaruh terhadap keluarga atau terutama anak yang ditinggalkan. Jadi pada realitasnya ibu itu kesulitan untuk balance. Nah, selain isu-isu tadi, ada beberapa permasalahan yang atau ada isu yang tidak kalah penting. Yang pertama, pengaruh ibu bekerja terhadap kesejahteraan anak tadi secara non-material juga merupakan topik penting dalam literatur ekonomi Islam atau dari tinjauan makosid yang saya ambil, yaitu berkaitan dengan arah dan konsentrasi penelitian ekonomi Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya, pengaruh ibu bekerja terhadap kesejahteraan anak secara non-material merupakan topik penting di Indonesia. Karena apa? Ketimpangan riset dan gap data itu masih sangat tinggi. Dan selanjutnya merupakan isu krusial dalam Islam karena Islam memandang akses ke dalam dunia kerja bagi wanita merupakan kesempatan dalam aktualisasi diri. Nah, namun problemnya adanya batasan yang ketat dalam Islam tadi juga dipandang sedikit sebagai tantangan atau sedikit mempersulit seperti itu. Nah, yang selanjutnya adanya gap yang tinggi jumlah ibu bekerja di berbagai negara, di mana ibu yang bekerja di negara muslim lebih rendah dibanding dengan negara maju. Nah, sehingga status pekerjaan ibu merupakan topik yang menarik yang harus diperhatikan, karena di mana ibu yang bekerja itu memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan anak yang ditinggalkan, baik material maupun non-material. Nah, sehingga dampak atau pengaruh yang paling terlihat itu salah satunya non-material berimplikasi terhadap kualitas pertumbuhan anak, yaitu adanya problem yang paling kelihatan di masyarakat kita, yaitu adanya dampak negatif maupun dampak positif yang tidak seimbang. Nah, berdasarkan paparan di atas tadi, antara kemungkinan kondisi positif dan negatif yang ditimbulkan oleh ibu bekerja, penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan ekonomi Islam dengan tinjauan makosid syariah, yaitu pendekatan yang memadukan wahyu Tuhan dengan temuan pikiran manusia sebagai pendekatan yang fokus terhadap perilaku manusia untuk memandu manusia rasional atau rasional economic man untuk mendapatkan hidup yang memuaskan secara material dan spiritual di dunia maupun akhirat atau mencapai falah. Nah, ini landasan teori yang kami gunakan. Yang pertama, teori ketenaga kerjaan secara umum, kami menggunakan Borges,
terus pasokan tenaga kerja perempuan, status pekerjaan ibu, pengaruh yang ditimbulkan, kesejahteraan anak, sehingga solusi yang perlu dikembangkan adalah balancing. Yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu terkait pengaruh ibu bekerja. Nah, ini adalah telaah teori kesejahteraan anak. Yang pertama, kami membahas kesejahteraan secara umum, definisi kesejahteraan anak, konsep kesejahteraan anaknya yang pertama yaitu menggunakan kesejahteraan anak yang dibahas oleh pemerintah diantaranya adalah kualitas hidup. Terus komponen kesejahteraan anak yang kami ambil itu hanya 3, kesehatan, kognitif, dan pendidikan. Atau kognitif kalau di bagian ini yaitu development. Nah, di section selanjutnya itu ada analisis ekonomi Islamnya. Yang pertama, bekerja dalam ekonomi Islam. Konsep bekerja dalam ekonomi Islam yaitu menggunakan akidah, syariah, akhlak, di mana outputnya adalah makosid. Nah, konsep dan analisis pendekatan perempuan bekerja dalam ekonomi Islam, di sini pertama saya menggunakan usul fikih, yaitu pembahasan melalui Al-Quran dan hadis, lalu dibahas lagi, dikupas lagi melalui fikih, dan sebagai outputnya adalah maqasid asy-syariah, yang dimana yaitu outputnya nanti akan dibahas tentang kemaslahatan ibu bekerja. Nah, lantas bagaimana konsep kemaslahatan ibu bekerjanya? Yaitu di sini maslahat terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Di mana di kemaslahatan ini mengandung ahkamul khamsah di hifdzul adli, nafas, akal, nasl, dan mal. Nah, lantas bagaimana kesejahteraan dalam Islam? Nah, kesejahteraan dalam ekonomi Islam, konsep dan analisis pendekatannya saya juga sama menggunakan usul fikih dan maqasid asy-syariah, di mana kesejahteraan tersebut dibahas baik kesejahteraan sebelum dan setelah lahir. Namun dalam maqasidnya di sini konsep kesejahteraan anak saya hanya fokus terhadap 3 tinjauan maqasid ya, yaitu hifdzun nafas, hifdzul nasl, dan hifdzul akal. Nah, bagaimana temuan empirisnya? Jadi pendekatan penelitiannya untuk menemukan kondisi empirisnya saya menggunakan metode kombinasi kuantitatif dan kualitatif, di mana studi yang pertama saya menggunakan survei data EFLS tahun 2000 sebagai basic data dan EFLS 4 tahun 2007 untuk melihat pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan dari ibu bekerja terhadap kesejahteraan anak, dan EFLS 5 untuk melihat pengaruh ibu bekerja terhadap kesejahteraan anak secara jangka panjang, yaitu dengan melihat kesejahteraan anak dari sisi kesehatan, perkembangan kognitif, dan pendidikan anak. Tadi yang kedua yaitu kualitatif dengan menginterview 31 ibu bekerja dan keluarga dari berbagai tipe pekerjaan dan tempat tinggal, di mana responden memahami ekonomi Islam atau value-value yang mendasarinya, yaitu explore terkait problem ibu bekerja dan kesejahteraan anak dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, bagaimana kemaslahatan perempuan bekerja, kesejahteraan anak dalam ekonomi Islam, kesejahteraan anak yang ditinggal bekerja, lantas bagaimana perkembangan kognitif anak mereka, pendidikan mereka, kesehatan mereka, seperti itu. Sehingga di sini akan dianalisis estimasi pengaruh ibu bekerja terhadap kesejahteraan anak dan problem ibu bekerja dan kesejahteraan anak dalam perspektif ekonomi Islam. Sehingga ditemukan perilaku ideal manusia, khususnya ibu yang bekerja, dan pengaruhnya terhadap keluarga dan ekonominya, untuk menemukan maslahah dan falahnya. Nah, ini adalah dari temuan empirisnya, baik long term maupun short term ya. Di sini baik short term maupun long term di sini menunjukkan efek yang positif dari ibu bekerja, sehingga di sini yang pertama, ketika ibunya bekerja, anaknya itu memiliki kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja, seperti itu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Begitu pula dengan pengaruh ibu bekerja dengan kognitif anak jangka pendek maupun jangka panjang. Di sini hasilnya juga ditemukan bahwa ibu yang bekerja itu berpengaruh terhadap
perkembangan kognitif anak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena di antara kesehatan maupun kognitif tadi, salah satunya ibunya itu memiliki pendapatan yang lebih atau kemandirian ekonomi sehingga ia mampu untuk menstimulus kesehatan maupun kognitif anak. Yang selanjutnya, pengaruh status pekerjaan ibu terhadap pendidikan anak baik jangka pendek dan jangka panjang. Hasilnya ini juga positif dan signifikan, dikarenakan salah satunya selain kondisi ekonomi, di mana kita tahu bahwa di Indonesia salah satu masalah di pendidikan adalah angka putus sekolah yang disebabkan karena kondisi atau faktor ekonomi keluarga. Di mana dari ibu bekerja ini mempunyai pilihan yang lebih banyak untuk pendidikan anaknya, seperti itu. Selain itu, bagi ibu bekerja, anak itu akan memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk berpendidikan tinggi maupun berimplikasi terhadap anak di masa depan, seperti itu. Nah, bagaimana lantas tinjauan maqasid asyariahnya? Jadi, salah satu keunggulan ekonomi Islam ini adalah kemaslahatan yang inheren di dalam bangunan keilmuannya. Sebagai bagian dari sistem ajaran Islam dalam menjalankan bidang kerja di atas, maka ekonomi Islam sejatinya memiliki tugas membawa kemaslahatan yang menjadi tujuan dari disyariatkannya Islam. Namun demikian, bagaimana memaknai maqasid syariah dalam konteks kehidupan? Karena pada dasarnya maqasid syariah itu mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan falah dan hayatan thayyibah dalam batas-batas syariah. Nah, di sini Bapak Ibu apakah kelihatan tabelnya ya, karena cukup kecil ya? Ya, bisa kok Bu, bisa. Oh, bisa nggih, Bu? Terbaca. Nggih. Oke, di sini saya membuat tabel bagaimana implementasi maqasid syariah ibu bekerja dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan anak. Yang pertama, bagaimana dari tinjauan Hifz-al-Dinnya, yaitu sebagai cara pandang atau worldview terhadap tindakan ekonomi ibu bekerja. Yaitu saya menggunakan elemen perilaku ibu bekerja, gaya hidup, selera, preferensi, dan tanggung jawab. Yaitu indikatornya dari perilaku ibu bekerja, otomatis ada perilaku kehidupan sehari-hari bagaimana ibu tersebut bekerja. Dan gaya hidupnya juga gaya hidup dari ibu bekerja tersebut. Apakah dia memilih pekerjaan yang hanya gajinya tinggi, atau pekerjaan yang halal sehingga pendapatannya berkah, atau ibu bekerja tersebut mengutamakan lingkungan, atau pendapatan ibu bekerja itu diperuntukkan untuk konsumsi yang halal sehingga ia memberikan stimulus bagi kesehatan anak, kognitif anak maupun pendidikan anak. Karena kita tahu ya dari pendapatan orang tua itu akan berpengaruh terhadap asupan yang diterima oleh anak, baik itu asupan yang dari segi halal maupun dari segi non halal seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah hifz an-nafs, di mana pemeliharaan dan pengembangan jiwa manusia. Yang pertama adalah terpenuhinya martabat dan persamaan sosial, jaminan hidup, hak milik dan kehormatan, kebebasan yang tadi saya bilang bahwasanya ibu bekerja itu memiliki freedom dan freedom atau choice ya, di situ pilihan. Dan keempat, distribusi pendapatan yang adil, menikah dan berkeluarga atau marriage and stable family life gitu. Di mana di sini hifz an-nafsnya atau jiwanya itu berdasarkan jam kerja, hak cuti, di mana jaminan hidupnya adalah apakah ibu memiliki jaminan asuransi, melakukan pekerjaan halal, apakah dia bekerja dengan terus mengembangkan diri, pemenuhan terhadap kebutuhan keluarga primer, terpenuhinya gizi anak. Dan yang selanjutnya adalah hifz al-aqal, di sini pengembangan dan pendidikan dan pengembangan akal. Di mana elemennya bekerja berdasarkan rasionalitas, pendidikan ibu menjunjung tinggi rasionalitas. Nah, di sini di mana indikatornya adalah apakah di tempat kerja itu mendukung dengan pengembangan ibu, apakah ibu dalam bekerja tetap mengutamakan pendidikannya, apakah pendidikan ibu itu membantu untuk pendidikan anak, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada
hifz an-nasl, keturunan, di mana keluarga sebagai institusi terkecil mampu membangun generasi atau dengan pendidikan yang moral dan akhlak yang mulia. Yaitu salah satunya pernikahan dan keluarga yang berintegritas, kepastian kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi anak, pemenuhan kebutuhan hidup, terus lingkungan yang bersih, harmonisasi keluarga, jaminan keamanan. Yang terakhir adalah hifz al-mal, yaitu perlindungan dan pengembangan harta. Di sini hak untuk memperkaya sumber daya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, adanya fungsi sosial untuk masyarakat, kegiatan ekonomi harus bisa memperbanyak pilihan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infak, sedekah. Jadi dari elemen-elemen ini juga kami gunakan atau menjadi pertimbangan kami dalam mengambil variabel-variabel di data IFLS tadi. Nah, ini adalah hasil dan kesimpulan interview yang saya lakukan, yaitu sebagaimana tadi pendekatan kualitatifnya, yaitu di mana variabel kemaslahatan ibu bekerja itu bagi ibu itu positif, yaitu 65%, dan negatifnya 35%. Ibu itu merasa ketika bekerja tidak maslahah gitu. Pengaruh terhadap kesehatan anak, di mana ibu yang bekerja itu anaknya lebih sehat sekitar 89% dibanding dengan ibu yang tidak bekerja. Alasannya karena di mana ibu yang bekerja tadi memiliki biaya stimulus untuk mengakses fasilitas kesehatan, stimulus untuk gizi, dan selanjutnya pengaruh terhadap kognitif anak ini sekitar 57% positif dan 43% negatif. Ini karena apa? Tidak semua ibu bekerja itu bisa balance terhadap keluarga, sehingga ini berpengaruh terhadap kognitif anak. Di mana ibu yang sangat totalitas terhadap pekerjaan anak, dia lupa kepada, kalau saya bilang bukan lupa ya, dia tidak memantau secara ketat perkembangan anak, sehingga salah satunya kemarin obrolan atau wawancara yang kita lakukan dengan responden itu, beberapa responden itu mengatakan bahwa anak saya mengalami speech delay karena saya titipkan kepada pembantu dan sebagainya. Anak saya sering tantrum karena tidak memiliki kedekatan emosional. Nah, ini pengaruh terhadap pendidikan anak itu tinggi. Ibu yang bekerja itu memiliki anak 90% itu dengan pendidikan yang baik, baik pendidikan formal, akhlakul karimah, dan sebagainya. Karena ibu memiliki biaya stimulus pendidikan, ibu memiliki pengalaman di lingkungan kerja dalam mendidik anak, dan sebagainya. Nah, dari temuan status pekerjaan ibu, baik positif, berpengaruh positif baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap kesehatan dan perkembangan kognitif anak dan pendidikan, menunjukkan bahwa ibu telah melaksanakan tujuan ekonomi Islam, yaitu mencapai maslahah. Temuan ini sejalan dengan penjelasan Umar Capra, bekerja harus mengikuti anjuran dan aturan syariah, serta mengutamakan keadilan untuk mencapai maslahah bagi dirinya, keluarganya, sehingga bekerja sebagai sarana ibadah kepada Allah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Maulidia. Mauli. Ya? Mauli. Ya. Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Aziza atas pemaparan materinya dengan berbagai temuan yang menarik begitu nggih, yang mengupas tentang ibu bekerja seperti itu. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada para peserta ngaji kitab apabila ada pertanyaan ataupun ada komentar yang ingin disampaikan, monggo bisa langsung menyampaikan. Apakah sudah ada yang ingin menanyakan atau menyampaikan komentar? Oke. Sambil kita menunggu ini mungkin saya ada beberapa saya ada beberapa pertanyaan ataupun mungkin sesuatu yang mengusik begitu nggih Bu Azizah nggih. Jadi terkait dengan ibu bekerja ini
yang pertama yang dulu sering saya dengar adalah yang saya pernah dengar dari suatu kajian, tapi saya lupa tepatnya apa gitu. Jadi di kajian tersebut mengatakan bahwa ibu boleh bekerja gitu ya, tetapi apa namanya terbatas pada pekerjaan-pekerjaan tertentu saja, yang kemudian ini kalau bukan perempuan yang bekerja di situ itu nggak bisa gitu. Jadi seperti misalkan bidan gitu ya, terus mungkin uh, guru TK mungkin ya atau apa gitu. Nah, jadi ada argumen seperti itu gitu yang uh, menjadi wacana gitu ya, dan saya menjadi apa sedikit terusik sebenarnya gitu ya. Nah, kira-kira gitu seperti apa komentar Bu Azizah gitu berdasarkan apa yang telah dipaparkan tadi terhadap wacana tersebut gitu, bahwa ibu itu sebenarnya boleh bekerja gitu, tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita gitu. Sementara tadi kan Bu Azizah di awal tadi kan memaparkan tentang kesetaraan gitu ya. Nah, monggo. Mungkin Baik, bisa Ibu. berikan komentar karena itu juga sempat menjadi kegalauan saya gitu. Kok ada apa pandangan seperti itu gitu. Cuman saya kok ya lupa gitu, waktu itu saya mengikuti kajian di mana gitu, saya lupa. Monggo Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Maulidiati. Jadi saya pernah membaca penelitian dari Ibu Sofia dari Unpad Bandung. Itu salah satunya mengatakan bahwa temuan penelitiannya ibu bekerja itu tidak apa-apa gitu. Tetapi beliau memberikan saran dan rekomendasi bahwa salah satunya pekerjaan yang paling baik untuk seorang ibu itu adalah sebagai pengajar. Karena apa? Ketika ibu mengajar itu sekalian ia belajar seperti itu. Nah, salah satunya seperti ini. Beliau di rekomendasinya mengatakan seperti ini. Kami merekomendasikan bahwasanya dari temuan kami menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa pekerjaan yang paling bagus untuk perempuan ialah ketika ia berprofesi sebagai pengajar. Karena apa? Yang pertama, ibu yang berprofesi sebagai pengajar, ia akan memiliki lebih banyak waktu ketimbang ibu yang bekerja di sebuah perusahaan, karena ia akan lebih fleksibel. Nah, selanjutnya yang kedua itu ibu yang bekerja dalam bidang pendidikan, ia akan menstimulus anaknya untuk terarah terhadap pendidikan yang lebih baik seperti itu. Nah, otomatis ibu itu akan mempunyai, karena kalau kita di dunia pendidikan ya otomatis kan setiap hari kita harus membaca, setiap hari kita harus bekerja, pekerjaan kita adalah belajar seperti itu kan. Nah, otomatis kita akan memiliki modal yang lebih banyak untuk kita berikan kepada anak, bekal pendidikan kepada anak. Dan selanjutnya ketika ibu bekerja di bidang pendidikan akan lebih memiliki koneksi serta koneksi untuk anak. Misal kayak seorang ibu yang bekerja di sebuah universitas mana, ia mempunyai privilege anaknya untuk dia bisa masuk ke sebuah universitas ini seperti itu salah satunya. Dan di zaman Rasulullah ini kan berarti pekerjaan perempuan itu berdasarkan kodrati seperti itu ya. Nah, beberapa sahabat Rasulullah dulu di zaman perang itu banyak yang dimana mereka itu bekerja, para perempuan itu lebih condong di bidang perawatan seperti itu. Nah, seperti itu Bu. Jadi Allah itu juga di salah satu ini mengharamkan apa yang tidak boleh untuk laki-laki dan mengharamkan apa yang tidak boleh untuk perempuan seperti itu. Jadi memang ibu bekerja itu diberi batasan yang ketat di mana pekerjaan itu tidak boleh merugikan dirinya, keluarga dan lingkungannya seperti itu. Itu salah satunya. Terima kasih. Matur nuwun Bu Azizah. Nah, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Hofur.
Jika ibu dan bapak bekerja, bisa jadi polemik dalam rumah tangga. Bagaimana jika fenomena bapak rumah tangga dan hanya ibu yang bekerja? Apa juga bisa jadi masalah dalam konteks ini? Karena di banyak tempat sudah mulai banyak terjadi hal tersebut. Oke, monggo Bu Azizah bisa ditanggapi ini apa yang disampaikan oleh Pak Hofur. Oke, matur nuwun Pak Hufur. Assalamualaikum. Sehat ya Pak. Terima kasih. Ya Pak, ketika perempuan itu sudah bekerja dan dia mengarah terhadap konflik keluarga, berarti kan tadi dia sudah melanggar di batasan yang tadi, yang batasan yang saya katakan, yang saya sampaikan di pertama, bahwasanya bekerja dia harus menjaga kemaslahatan untuk dirinya, keluarganya, dan untuk kemaslahatan lingkungan, seperti itu. Nah, pada dasarnya perempuan di beberapa ayat itu juga ditekankan bahwa perempuan itu tempatnya di rumah. Nah, ini selain kajian Al-Quran juga turun kepada kajian fikih, itu ada tingkatan ulama yang mengatakan, yang pertama, ulama yang tidak memperbolehkan ibu bekerja. Salah satunya ulama dari Arab Saudi itu mengatakan bahwasanya perempuan itu tidak perlu bekerja, ia tempatnya adalah di rumah, seperti itu. Nah, ulama seperti Fatimah Mernisi itu dia longgar bahwasanya perempuan itu boleh beraktualisasi di masyarakat asalkan dia tetap menjaga batasan-batasan syariah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ulama yang membolehkan, tetapi ia harus menjaga ketat dirinya dan sebagainya, seperti itu. Nah, ketika dia sudah menimbulkan polemik dan sebagainya, maka dia harus merujuk kembali kepada kodrat perempuan itu bagaimana. Karena yang pertama, perempuan itu bekerja harus dengan ridho suami, dan yang kedua dia bekerja harus yang pertama tadi ya, yang hifadzin, yang saya katakan implementasi makosidnya, bahwa perempuan yang bekerja itu harus menjaga agamanya. Salah satunya adalah perilakunya. Apakah perilakunya sudah baik di tempat bekerja, gaya hidupnya bagaimana, apakah dia tadi hifdzun anasel, menjaga keturunan, dan sebagainya, seperti itu. Nah, namun ketika polemik itu masih bisa dikompromikan dengan keluarga, tidak mengurangi kemaslahatan, komunikasi dengan suami itu masih baik, terus kemaslahatan anak ya, dari 3 yang saya bahas tadi, kemaslahatan kesehatan anak itu masih positif, kemaslahatan kognitifnya itu masih positif, dan kemaslahatan pendidikan anak itu positif, maka is okay, go ahead, perempuan bekerja, tidak apa-apa. Karena ketika itu kemaslahatannya lebih tinggi dibandingkan dengan kemadzarotannya, maka peran ibu bekerja itu dia akan berperan secara makro dan secara mikro. Secara makro dia ikut terlibat dalam pembangunan nasional, dan secara mikro dia ikut berperan dalam ekonomi rumah tangga. Karena terbukti di era COVID ini, beberapa penelitian lalu yang saya lakukan, bahwa ketika ibu bekerja itu di era COVID itu keluarganya lebih resilience ketimbang perempuan atau ibu, atau ketimbang dengan kepala keluarga yang sendirian bekerja. Jadi sebuah keluarga akan mempunyai backing gitu. Seperti itu, Pak Hofur, mudah-mudahan menjawab. Mungkin ini ya, satu variabel lain yang menarik dari yang disampaikan Pak Hofur itu fenomena bapak rumah tangga tadi, Bu. Oh, bapak rumah tangga ya? Iya, itu seperti apa? Jadi mungkin kalau yang saya amati mungkin ya secara kasar saja fenomena itu kan menjadi ada semacam pergeseran peran seperti itu nggih. Jadi akhirnya apa istilahnya entah mungkin berapa persen ya, tetapi mulai ada pergeseran bahwa ibunya yang bekerja terus bapaknya yang lebih fokus di urusan domestik seperti itu. Oh iya, baik. Bahwasanya perempuan itu di ranah domestik itu adalah kewajiban dia sebagai istri dan kewajiban ia sebagai ibu, yaitu mengurus anak. Di dalam Al-Quran itu tidak tegas dikatakan bahwa perempuan itu harus nyuci piring, harus ngepel, itu tidak ada. Bahwasanya laki-laki itu yang justru berkewajiban memberikan nafkah untuk keluarga, baik nafkah secara batin, secara ini ya,
batiniyah, dohiriyah, bahwasanya kalau kita mau kaji lebih dalam dari pendapat ulama dan sebagainya, laki-laki itu justru dia yang lebih berkewajiban nyuci piring, ngepel di rumah, itu justru perempuan yang disodorkan dengan pekerjaan segudang itu adalah konstruksi sosial di mana tadi pandangan lingkungan tersebut itu adalah pandangan tradisional seperti itu. Jadi berawal dari polemik tradisional yang bergeser kepada modern itu ketemu di situ bahwasanya sebenarnya laki-laki dan perempuan itu harus bekerja sama seperti itu, bukan yang oh perempuan harus nyapu di rumah, perempuan harus menyelesaikan sebuah urusan rumah tangga, itu no, bukan itu, tetapi antara laki-laki perempuan itu tadi mempunyai ini yang sama ya, apa namanya, posisi atau kedudukan yang sama di situ, gitu. Jadi ketika bapak dan ibu di situ bekerja, maka ketika dalam yang pertama menjaga kesehatan anak, menjaga pendidikan anak, menjaga kognitif anak, itu ayah berdasarkan penelitian ketika ayah terlibat dengan 3 hal itu semua, maka nilai positif terhadap anak itu lebih tinggi dibanding hanya ibu yang turun kepada kognitif anak atau kesehatan anak. Jadi kita ini aja berini terhadap ini ya pendidikan anak dalam Al-Qur'an, bahwasannya ayah ajarkanlah kepada anakmu Bismillah Al-Fatihah seperti itu. Itu sih Ibu Maulidiati. Dan mungkin ini ya kalau sedikit saya bisa memberikan perspektif, mungkin ketika kemudian dikatakan oh kok kenapa hanya ibu yang bekerja gitu, sementara bapaknya yang jadi bapak rumah tangga gitu, mungkin ada kalanya apa ya, suatu kondisi di mana itu terkait dengan kesempatan gitu. Mungkin kesempatannya yang datang lebih dulu ke ibunya gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Ataupun mungkin juga apa namanya, rizkinya lewat istri ya, gitu. Ya. Dan apa namanya, sebenarnya kan ketika menjadi seorang bapak gitu ya, yang kemudian memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada keluarganya, sebenarnya kan juga di Islam tidak kemudian tertulis secara saklek gitu ya, bahwa kamu itu harus bisa memberikan rezeki sebanyak ini gitu ya, sekian gitu kan. Tetapi kan biasanya gitu ya, kalau di apa namanya, di fenomena di sekitar saya yang saya amati itu, si bapak ini tetap bekerja gitu ya, tetap bekerja, tetapi memang penghasilannya itu tidak sebesar istrinya. Nah, itu juga fenomena lain lagi itu ya. Jadi si bapak membuat konflik juga ya gitu ya. Jadi bapak tetap bekerja, tetap memenuhi kewajibannya memberikan nafkah gitu ya. Tetapi memang kesempatan yang beliau miliki, yang bapak miliki ini belum seluas istrinya gitu ya, sehingga kemudian kenyataannya yang memiliki penghasilan lebih besar itu istrinya, dan ini ya sometimes gitu bisa memicu konflik gitu. Nah, tetapi saya kemudian tertarik kalau dari melihat fenomena ini dengan tadi bahwa ibu bekerja itu ada batasan-batasan seperti itu ya, Bu Azizah. Jadi mungkin kata kuncinya tadi adalah kerjasama seperti itu ya, kesepakatan antara suami dan istri, antara bapak dan ibu gitu ya. Bagaimana saling berbagi peran seperti itu. Oke, baik. Ini ada komen dari Pak Hufur juga ya. Terkadang suami hanya ternak teri antara anak dan istri gitu. Nah, baik. Banyak sekali fenomena di masyarakat kita yang sekarang itu kayak berganti peran ya, di mana istri itu lebih menjadi public figure dibanding laki-laki, di mana laki-laki itu yang menjadi manajer istrinya di belakang gitu ya. Nah, tetapi seperti ini. Kalau melihat pada rujukan yang ini, bahwasanya berikanlah
nafkah kepada istrimu, seperti itu ya. Itu adalah kewajiban memberi nafkah, itu adalah laki-laki, seperti itu. Nah, tetapi Allah kan di Al-Qur'an itu tidak pernah memberikan jumlah atau nafkah, hanya saja lebih banyak itu lebih baik gitu kan. Nah, di situ juga secara eksplisit tidak dikatakan berapa jumlahnya, tetapi cukupilah keluargamu. Nah, cukup itu kan tidak hanya dari segi nominal, tapi dari segi batiniah, di mana cukup itu adalah berkaitan dengan rizki yang halal, toib, di mana toib itu berkaitan dengan ketentraman jiwa dan sebagainya. Nah, ketika suami sudah mampu memberikan itu kepada istri, ya itulah haknya, seperti itu. Itulah hak istri gitu. Nah, itulah kewajiban suami, berarti suami itu sudah memberi nafkah, walaupun pada kenyataannya istri kok mempunyai kesempatan yang lebih tinggi, dia mempunyai gaji yang lebih tinggi dibanding suaminya. Nah, itu memang sometimes itu adalah sebuah kesempatan. Namun kalau kita mau memandang dengan hati yang lebih luas, bahwasanya istri ketika mempunyai pendapatan yang lebih tinggi, maka ia diberi kesempatan oleh Allah bersedekah untuk keluarganya. Karena ketika istri bekerja dan memberikan pendapatannya untuk keluarganya, itu kan hukumnya bukan nafkah ya, tetapi itu sedekah, seperti itu. Nah, istri itu sudah bersedekah kepada suami, istri itu sudah bersedekah kepada anak-anaknya, kan berarti Masya Allah nih, kemaslahatan istri double-double ini. Nah, istri membantu suami untuk keluarganya resilient, seperti itu. Nah, berarti kan ini pahala tersendiri. Tetapi yang harus hati-hati kita sebagai wanita adalah ketika kita berada pada posisi yang lebih tinggi dari laki-laki, Allah itu menitipkan kesombongan pada hati kita, seperti itu. Ya, gitu Ibu. Oke, matur nuwun Bu Aziza atas pandangannya. Monggo Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau ada pertanyaan yang lain? Kami persilahkan. Belum ada. Oh, monggo Pak Akbar, silahkan. Jadi tadi Ibu Siti Nur Aziza, sebentar, saya mute. Itu dampaknya berarti jangka panjang gitu ya, lihatnya ya, terhadap kesejahteraan anak itu. Iya Pak. Berapa tahun jarak antara kejadian Ibu bekerja dengan anak itu, terus sejahtera apa enggak itu mengukurnya berapa tahun itu? Oke. Untuk di sini dari data yang saya ambil, yaitu Ibu bekerja pada tahun 2000, lalu kita cek ulang pada tahun 2007 dan 2014. Jadi jaraknya adalah kalau FLS itu kan 7 tahunan ya Pak. Berarti untuk jangka pendeknya kita melihat waktu 7 tahun, yaitu antara usia, yaitu di mana di dalamnya itu anak itu pada usia balita sampai usia siap sekolah, seperti itu. Nah, untuk jangka panjangnya yaitu pada tahun 2014. Ketika Ibu pada tahun 2000 memiliki balita umur 0 tahun, berarti pada saat itu anaknya umur 14 tahun. Ketika ibunya pada tahun 2000 itu memiliki anak umur 6 tahun atau 7 tahun, pas berarti anak pada saat itu akan berumur lebih dari 14 tahun, seperti itu, Pak. Ukurnya adalah per ini tahun ya, Bu. FLS. Dan itu berarti respondennya adalah ibu yang sudah punya anak gitu nggih, karena yang dilihat dampaknya ke kemaslahatan anak gitu. Ya, jadi di situ responden yang kita ambil adalah ibu yang bekerja pada tahun 2000 dan dia memiliki anak, seperti itu. Memiliki anak 0 sampai 7 tahun pada tahun 2000, seperti itu. Oh, gitu. Jadi 7 tahun kemudian, 14 tahun kemudian, atau anaknya jadi kayak apa gitu ya? Iya, itu melihat itu Pak. Apakah anaknya itu pada umur 7 tahun itu kognitifnya baik, apakah anak pada umur 14 tahun itu kesehatannya baik, karena kan kita bisa melihat bahwasannya untuk ini aja nih kesehatan pada tahun ini, kan pada tahun 2000 ibunya bekerja. Nah, kita kan tidak langsung bisa melihat dampak terhadap kesehatan. Nah, di mana kesehatan itu terbentuk dari apa yang kita lakukan di masa lalu, yaitu bagaimana asupan nutrisi, bagaimana pemberian ASI, bagaimana pola asuh, dan itu terlihat seiring berjalannya waktu kehidupan anak, seperti itu. Karena kita
nanti akan melihat, oh anak itu ternyata pada saat umur 10 tahun dia terkena penyakit tipes atau apa. Nah, itu kan bisa diketahui, oh ternyata anak ini asupan gizinya atau berat lahir dan berat badan lahir, panjang lahir itu tidak sesuai seperti itu. Karena ini ya variabel yang saya gunakan yaitu ini body massa index anak, di mana body massa index anak itu berpengaruh terhadap jangka pendek dan jangka panjang anak gitu. Atau mungkin ini ya Bu ya, kalau kita bicara masalah kesehatan yang ya beberapa kali saya jumpai gitu ya di sekitar saya, itu ada istilahnya hipokalemia gitu. Jadi dan hipokalemia ini baru terdeteksi ketika anak itu besar gitu. Ketika bahkan sudah selepas SMA gitu ya. Jadi baru ketahuan bahwa oh anak ini hipokalemia gitu. Nah, hipokalemia ini kan kalium zat zat kalium di dalam tubuhnya ini kurang gitu. Nah, ini kan bukan sesuatu yang 1-2 hari nggih. Itu kan pasti sesuatu yang terjadi prosesnya lama gitu hingga akhirnya kemudian hipokalemia gitu. Jadi mungkin itu juga dari mungkin ketika tidak diperhatikan gitu ya dulu asupan gizinya gitu ya, tidak terlalu diperhatikan pemenuhan gizinya gitu sehingga pada akhirnya bisa hipokalemia seperti itu. Mungkin ya. Bayangan saya karena ada beberapa di lingkungan saya seperti itu. Iya, jadi gini, untuk baik kesehatan kognitif ataupun di mana investasi di masa lalu. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya sudah bisa. Kesehatan, kognitif, dan pendidikan itu adalah investasi di masa lalu yang akan diambil manfaat di masa depan. Jadi seperti itu. Nah, di mana kita itu di variabel kontrolnya itu sudah salah satunya cek kandungannya bagaimana, mode pregnansinya itu bagaimana, berat badan lahir anak bagaimana, dia asupan zat besinya bagaimana, karena di mana anak yang saat kecil kekurangan kalsium, maka ketika besar dia akan mengalami cepat lelah, dia akan mengalami pertumbuhan yang tidak baik, tulang-tulangnya seperti itu. Nah, sehingga dari kesehatan atau investasi kesehatan ini, jadi kalau saya bilang di sini investasi kesehatan itu adalah investasi sumber daya modal manusia di masa lalu untuk masa depan. Jadi ketika anak itu tidak sehat, investasi terhadap kesehatan itu tidak baik, maka dia akan berpengaruh terhadap kognitif anak, dan kognitif anak itu juga akan berpengaruh terhadap pendidikan anak. Jadi sebenarnya dari kesehatan, kognitif, pendidikan ini adalah salah satu kesatuan yang mereka urut gitu loh Bu, seperti itu. Jadi makanya ketika mau melihat kesehatan anak di masa depan itu kita harus flashback ke belakang. Ibunya itu mengakses layanan kesehatan itu dulu bagaimana untuk anaknya ketika balita, pemberian vitaminnya itu bagaimana, imunisasinya itu bagaimana, seperti itu. Begitu Ibu. Matur nuwun Bu, ada lagi yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu? Pak Akbar, ada tanggapan lebih lanjut? Satu lagi ya saya ya. Ya. Monggo. Ada nggak kemungkinan dampak lain? Tadi yang banyak disebutkan kesehatan ya, kesehatan lalu kognitif gitu ya. Ada nggak yang kira-kira bisa kita gali lagi bedanya anak itu seperti apa? Apakah anaknya lebih religius agamanya misalnya, ataukah anaknya itu lebih apa yang lain gitu? Lebih taat pada orang tuanya, akhlaknya lebih baik. Saya nggak tahu. Apa yang lain yang kira-kira gitu ya? Oke. Jadi gini Pak, salah satunya yang masih kita bisa gali adalah yang pertama kan tadi kesehatan kognitif, pendidikan itu satu kesatuan yang dia itu berkesinambungan. Nah, dari itu kita masih bisa melihat
Loh, dari kesehatan kognitif dan pendidikan kita bisa melihat, wah, ini anak berpengaruh nih terhadap kehidupannya di masa mendatang. Salah satunya berpengaruh terhadap income-nya di masa mendatang, kehidupan sosial emosionalnya seperti itu. Nah, itu salah satunya. Nah, salah yang lain atau faktor yang lain itu kemarin di pendidikan itu kita menemukan bahwasanya ibu yang bekerja, dari data yang kita olah itu ditemukan bahwa ibu yang bekerja itu mereka lebih memilih sekolah dasar untuk anak itu SDIT atau sekolah-sekolah yang berbasis ini ya internasional atau SD dengan Islam terpadu dan sebagainya. Dan kita menemukan bahwasanya dari sekian ribu ibu bekerja itu hanya 0,8% yang memasukkan anaknya itu ke pesantren. Jadi ibu yang bekerja itu lebih berfokus terhadap anak, wah kamu tuh harus sekolah di universitas yang baik dan sebagainya, agar nantinya kamu memiliki income yang lebih tinggi seperti itu. Itu salah satunya, Pak. Itu fenomena yang kita temukan kemarin. Bagaimana dengan disiplin atau kemandirian anak, Bu? Biasanya kan kalau ibu bekerja itu kan karena dia juga punya tuntutan di pekerjaan, akhirnya dia mau tidak mau membuat anaknya itu, ya anaknya juga dituntut harus sudah bisa mandiri sesuai dengan porsinya tentunya gitu ya. Karena kan ibunya tidak bisa selalu 24 jam membersamai anaknya begitu. Ada nggak kajian seperti itu? Ada beberapa kajian menarik atau fenomena menarik yang baik terjadi di negara kita maupun di negara lain, khususnya negara yang lebih maju, bahwasanya kemandirian anak, terus cara berpikir anak itu lebih bagus dari anak yang ibu bekerja dibanding dengan anak yang dari ibu yang tidak bekerja. Karena apa? Ibu yang bekerja pertama tadi dia memiliki pendapatan yang lebih sehingga dia memiliki pilihan untuk anak yang lebih baik. Nah, ibu memang tidak bisa mendampingi anak selama 24 jam, tetapi ibu memiliki kesempatan untuk memasukkan anak ke kualitas, di mana kita tahu anak yang dititipkan di emosional lebih bagus, dia memiliki kemandirian lebih bagus, dia tidak berlebihan dengan gadget dan sebagainya. Berbeda dengan anak yang setiap hari di rumah, walaupun kita juga tidak mengatakan ya bahwa pengasuhan ibu yang hanya di rumah itu tidak baik, itu tidak. Karena beberapa penelitian itu menegaskan bahwa pengasuhan ibu itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Tetapi beberapa penelitian lain juga mengatakan ibu yang tidak bekerja itu bosan di rumah, sehingga ketika dia sudah lelah melakukan pekerjaan rumah, dia justru lebih tidak perhatian kepada anaknya, seperti itu. Nah, sehingga ini anak mengalami perkembangan yang berbeda. Nah, dengan ibu yang bekerja, dia memiliki lingkungan yang lebih luas, pergaulan sosial yang lebih tinggi, terus pertukaran informasi yang lebih bagus, sehingga itu berdampak kepada perkembangan anak, seperti itu. Nah, kemandirian anak ini kalau anak dimasukkan kepada daycare yang bagus, ada daycare yang yang berkualitas, anak itu dari kecil itu sudah terbentuk yang dia akan siap memasuki dunia yang lebih yang lebih matang dibanding anak yang banyak di rumah, karena dia sudah mengenal hal-hal yang lebih banyak, dia belajar bahasa dari kecil, dia interaksi, dia kognitifnya lebih terbangun, seperti itu, Ibu. Tapi dengan catatan daycare-nya itu harus bagus, berkualitas. Mahal itu nggak menjamin ya, tapi ibu yang punya wawasan yang lebih luas itu pasti akan memiliki pilihan yang bagus untuk anaknya, dan dia akan lebih tahu perkembangan karakter anaknya, seperti itu. Sehingga apa yang dia berikan anaknya tetapi sesuai, anakku tuh hiperaktif. Halo Ibu, agak putus-putus tadi. Ya? Ya. Agak putus-putus ya? Iya. Halo? Ya.
Ya sudah bisa sekarang. Ya. Mungkin karena mengingat waktu, ini tinggal sebentar lagi bisa disampaikan semacam kesimpulan gitu ya Bu, atau mungkin rangkuman dari apa yang kita diskusikan pagi ini. Matur nuwun kepada teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngaji. Semoga diskusi kita pagi ini dinilai ibadah oleh Allah. Dan closing statement dari saya, Ibu ketika mempunyai kesempatan untuk bekerja, maka bekerjalah. Karena ia akan memberikan kesempatan yang lebih luas, baik kepada keluarga, kepada anak, kepada lingkungan, sehingga ia mampu untuk berperan baik di kancah nasional maupun di kancah domestik seperti itu ya. Tetapi dengan catatan ia harus menjaga kemaslahatan, di mana kemaslahatan untuk dirinya, keluarga, dan lingkungan. Nah, salah satu konsep yang harus dibangun adalah balancing. Ketika balancing itu sulit dicari, maka harmonisasikanlah dengan komunikasi yang baik. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Bu Azizah yang telah sharing ilmunya di ngaji kitab kita pagi hari ini. Dan matur nuwun juga kepada Bapak Ibu yang telah bersedia menghadiri ngaji kitab kita pada pagi hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya selaku moderator, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Akbar sedayanipun. Terima kasih Ibu Molti. Sami-sami. Matur nuwun Bu Azizah. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.